Berarti 70 kali 7 itu 490 kali. Ya. Berarti 491. Wah, bales dia. Ya kan? Bisa bayangkan kalau Yesus bilang gini, Pak Anta, Pak Boas, saya mengampuni kamu sekali lagi ya. Habis itu saya nggak ampuni, masuk neraka. Puji Tuhan, kita masih bertemu dalam program podcast Akap. Anta Kirana Asa Boas. dari Keblinger Jadi kebenar. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang kesabaran. Judulnya gini ya, apakah sabar itu ada batasnya atau enggak? Saya baca Alkitab, ternyata ada batasnya. Matius 18 ayat 22. Ya, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, ini kan perikopnya katanya kalau kita mau Alkitabiah, konteksnya dibaca. Konteksnya perumpamaan tentang pengampunan. Ya. Ayat 21 dibaca, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Dan Yesus berkata, "Sampai 70 kali 7 kali." Berarti 70 kali 7 itu 490 kali. Ya. Berarti 491. Wah, bales dia. Iya kan? Iya. Bener gak begitu? Enggak. Hah? Enggak dong. Keblinger dong gua. Keblinger dong. Jadi gimana benernya? Nah, jadi tadi Pak Anta sudah bagus teman-teman ya. Kita harus lihat konteksnya dulu nih. Konteksnya oke, benar tentang pengampunan. Tapi lihat juga audiensinya. Audiensi. Atau pendengarnya. Pendengarnya. Nah, Lu ngomong pakai bahasanya biasa aja. biasa aja. Audiensi, pendengar. Pendengar. Oke. pendengarnya siapa? Yesus ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa ini? Nah, Yesus ngomong sama orang Yahudi. Orang Yahudi. Bukan sama orang Jawa, bukan sama orang Indonesia. Oke. Orang Yahudi itu mengenal angka-angka sebagai makna. Oke. Jadi ketika Petrus nanya tentang 7 kali, mengampuni 7 kali, maka makna yang diberikan oleh orang Yahudi ada tentang kesempurnaan. Oh, jadi angka 7 itu bagi orang Yahudi sempurna? Oke. Jadi ya Petrus sebenarnya lagi mau ngomong sama Yesus. Yesus, aku mengampuni sampai aku sempurna ya. Sampai akunya sempurna. Padahal Yesus bilang bukan. Karena kamu gak mungkin bisa sempurna. Oke. Makanya Yesus cover dengan kata apa? 7 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Jadi bukan tentang jumlah angkanya. Apakah 490, apakah 500 kali, apakah 600 kali. Bukan. Oke. Tapi tentang esensinya. Kesempurnaan mengampuni. Itu yang Yesus. Sempurnaan mengampuni. Nah. Lalu kenapa 70 kali 7 kali? Persis. Saya ajak kita berpikir dari dasar Pak Anta. Dari dasar. Jadi kata atau angka 7 itu dalam teks Ibrani pakai kata sheva. Sheva. Ya, sheva ada shin, bet, ayin. Sheva maknanya itu bersumpah. Nah, ini menarik nih. Jadi angka 7 itu artinya bersumpah. Bersumpah dalam teks kita berarti kita maknai begini Pak Anta. Kalau saya sudah mau mengampuni, maka itu sumpah saya. Itu komitmen saya. Oke. Sehingga tidak jadi penting berapa kali saya mengampuni, tapi komitmen saya yang penting. Itu yang dimaksud oleh Yesus tentang kesempurnaan. Oke. Berarti saya sama Pak Anta mau salah berapa banyak sama saya. Selama saya tahu komitmen saya bahwa saya akan terus mengampuni. Selama itu juga saya akan mengampuni Pak Anta. Oke. Lalu kenapa 70? Kenapa nggak 7? Nah, itulah budaya Yahudi. Oke. Karena angka top adalah 7. Makanya yang Yesus bilang adalah tentang angka 7. Makanya Yesus bilang bukan 7 kali 7. Tapi 70 kali 7 kali. Masih ada yang sempurna. Bukan cuma sekedar angka. Bukan cuma sekedar nomor. Tapi tentang bagaimana kita bisa mengampuni terus menerus. Berarti sebenarnya bisa juga 700 kali 7 kali dong? Bebas. 7.000 kali 7 kali? Bisa. Oke. Tapi karena Petrus nanyanya tentang angka 7, Petrus mau bicara tentang dari sisi Yahudinya dia, maka Yesus balas tentang jangan ngomongin deh Yahudi. Saya ngerti kok agama Yahudi, kira-kira begitu. Oke. Dan dia balas 70 kali 7 kali. Oke, jadi saya ulang lagi nih supaya gua nggak keblinger nih. Jadi Petrus itu bertanya apakah sampai 7 kali? Itu bicara apakah sampai saya sempurna, saya baru bisa mengampuni. Betul. Dan kenyataannya saya nggak akan sempurna. Betul. Oke. Makanya Yesus balas, betul. Makanya jangan berdasarkan kesempurnaanmu, tapi berdasarkan komitmenmu untuk mengampuni. Oke. Makanya 7 kesempurnaan sama Yesus
Perbanyak tuh, Betul, 70 kali 7 kali. Itu. Itu artinya adalah kesempurnaan kali kesempurnaan kali kesempurnaan. Persis. Dan itu dari bahasa aslinya apa tadi? Shefa. Shefa artinya bersumpah, berjanji, berkomitmen. Berarti sabar itu nggak ada batas, mengampuni itu nggak ada batasnya dong. Nggak ada Panta. Dan jangan bilang, oh saya nggak bisa mengampuni karena saya kan belum sempurna, masih manusia. Bukan itu. Justru karena kamu punya komitmen, kamu sudah terima kasih Tuhan, ada komitmen dalam dirimu untuk mengampuni, itulah yang harusnya menjadi dasar kamu mengampuni. Makanya saya juga ingat nih, ada doa Bapa kami itu kok kayaknya nggak pas ya. Apakah ada kaitannya sama ini? Doa Bapa kami kan salah satunya begini, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Iya. Ketika orang berdoa begitu, bisa jadi kan dia belum mengampuni sebenarnya. Itu. Ya, dia belum mengampuni, masih benci, masih dendam. Namanya juga di doa jemaat kan. Ada ribuan orang doa Bapa kami bersama-sama. Saya juga nggak yakin tuh orang-orang yang berdoa begitu sudah mengampuni. Nah itu. Tapi kok dia bisa ngucap, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang berdosa. Ada kaitannya nggak dengan itu? Ya, jelas ada Panta. Buat orang Yahudi, sekali lagi nih, budayanya kan budaya Yahudi. Kita harus mengerti, jangan pakai budaya Indonesia. Budaya Indonesia biasanya kita lihat berdasarkan satu kondisi atau situasi. Lalu kita menarik makna. Kalau budaya Yahudi beda. Kasih makna dulu, baru kita belajar dari situ. Makanya sama firman Tuhan ada istilahnya tuh exegesis atau eksposisi. Tarik apa dari firman Tuhan itu ke masa kini, kira-kira begitu. Nah, saya balik lagi ke yang tadi, yang Pak Anta tanya. Apakah doa Bapa kami sedang bicara tentang kalau kita bilang ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain. Jadi fundamentalnya dulu yang diberesin. Kalau kita tahu kita diampuni Tuhan, maka kita bisa mengampuni. Atau kita perlu mengampuni dulu, baru pengampunan Tuhan bisa masuk dalam kehidupan kita. Itu keblinger. Jadi fundamentalnya adalah gini. Kita sudah menerima pengampunan, maka kita bisa mengampuni. Kan teksnya bilang gini. Ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni orang bersalah. Kata seperti itu tidak boleh dimaknai bahwa karena aku mengampuni orang lain maka aku diampuni. Bukan begitu. Justru terbalik. Karena aku sudah diampuni maka aku bisa mengampuni. Ya, dan doa Bapa kami itu seolah-olah seperti memaksa kita untuk mengampuni orang dulu. Apakah itu berkaitan dengan sumpah dan janji itu? Nah, persis. Makanya kalau kita balik ke teks kita Pak, Matius 18 ayat 35-nya deh. 35-nya bilang gini. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini kan perumpamaan Pak Anta. Ada seorang yang dibebaskan dari hutang lalu dia tagih hutang kepada orang lain yang hutangnya lebih kecil daripada yang dia sudah dibebaskan. Padahal hutangnya dia yang gede sekali, yang nggak mungkin bisa dibayar, diampuni. Lalu konsekuensinya adalah kalau dia sudah diampuni, benar-benar mengerti pengampunan, maka dia bisa mengampuni Pak Anta. Dalam sumpah dan komitmen itulah, shefa itulah tadi. Kita harusnya bertindak untuk mengampuni. Berarti orang-orang Kristen akan menjadi keblinger kalau dia berkata begini ya. Awas, kalau sampai sekali lagi terjadi, tidak akan kumaafkan. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh. Terus kemudian orang yang benci, pahit hati, kemudian dendam dengan orang, berarti nggak boleh sama sekali dong. Nggak boleh. Kenapa? Karena Yesus pun tidak mematok ukuran saat dia mengampuni kita. Bisa bayangkan kalau Yesus bilang gini, Pak Anta, Pak Boas, saya mengampuni kamu sekali lagi ya. Habis itu saya nggak ampuni, masuk neraka. Tokennya habis. Kan nggak mungkin Pak Anta. Saldonya nol, nggak mungkin. Pengampunan Yesus terus berlanjut sampai kita mati. Berarti yang kebenar itu ya kalau teman-teman perhatikan, di dalam mengampuni orang lain, kita perlu untuk menyadari bahwa karena saya diampuni, maka saya perlu mengampuni orang lain sampai kapan? Sampai selama-lamanya, karena itu adalah sebuah keputusan, sebuah janji, sebuah sumpah kepada Tuhan sebagai ekspresi karena saya sudah diampuni terlebih dahulu, maka saya mengampuni orang lain. Saya yang dimampukan Tuhan bisa mengampuni. Bukan saya memutuskan untuk bisa mengampuni. Dan yang menarik Pak Anta, teman-teman, dalam budaya Yahudi ada yang disebut dengan tahun Yobel. Tahun Yobel adalah setelah 7 kali 7 tahun. 49 tahun, maka tahun ke-50 adalah tahun Yobel. Apa artinya Yobel? Pembebasan. Saya dengar tuh. Jadi budak sudah nggak jadi budak lagi. Persis. Kalau ada hutang, lunas. Tahun ke-50 berarti kesempurnaan kali kesempurnaan itu menyebabkan pengampunan. Jadi kapan kita bisa mengampuni? Ya sampai komitmen kita ketika kita terima pengampunan dari Tuhan. Jadi tahun Yobel itu pun sebenarnya ada kaitannya dengan angka 7 Persis, Shefa tadi. Tuhan berjanji
7 kali 7 kamu akan bekerja, kamu akan dijajah, tapi tahun ke-50 tahun Yobel kamu akan dibebaskan. Utang 30 domba gratis. Lunas. Oke. Semuanya. Salah apa aja diampuni. Jadi budak nggak punya nama lagi, jadi manusia biasa lagi. Gitu. Jadi sampai kapan kita bisa mengampuni? Ya sampai selama-lamanya. Iya. Oke. Ada nggak pesan terakhir nih? Maksud gua closing statement, bukan pesan terakhir. Closing statement. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Kapan kita bisa mengampuni? Sampai kapan kita mengampuni? Ya sampai selama-lamanya. Karena kita menerima pengampunan dari Tuhan juga untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Begitu. Oke. Kalau begitu saya sekarang nggak keblinger lagi karena sudah kebenar. Puji Tuhan. Itu tujuan podcast kita hari ini. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau meninggalkan komentar atau membahas sebuah topik, silakan taruh di kolom komentar topik apapun, nanti kita akan bahas ya. Yang masih bingung, yang masih keblinger supaya jadi kebenar. Sampai ketemu di dalam program podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.